Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Filsafat Ilmu Lanjutan akan memaparkan terkait dengan materi filosofi dan kontekstualisasi ilmu manajemen SDM. Kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama, Pak Ramsan. Kemudian yang kedua, saya, Triastuti Nirtnowati. Dan yang ketiga, Bapak Yakub Hendrawan Peranginangin. Setiap orang adalah seorang filsuf, meskipun dengan cara mereka sendiri dan secara tidak sadar. Karena bahkan dalam manifestasi sekecil apapun dan aktivitas intelektual apapun, dalam bahasa terdapat konsepsi khusus tentang dunia. Itu yang disampaikan oleh Antonio Gramsci 1971. Suka atau tidak suka, kita menempati posisi filosofis setiap kali kita melakukan atau terlibat dalam penelitian. Ketika kita menggunakan laba atau ekuitas sebagai proksi untuk kinerja perusahaan, menurut Berli dan Chakrabarty tahun 1996. Skala Richter yang merupakan skala interval dapat digunakan sebagai skala rasio dalam analisis statistik menurut Churchill 1979. Demografis sebagai dasar untuk memahami perilaku kepemimpinan menurut Hamricks dan Mason 1984. Ataupun strategi manajerial berfokus pada pengurangan pekerja sebagai mode kontrol menurut Rawlinson dan Harsat 1994. Artikulasi posisi filosofis sering membantu kita menjelaskan terkait dengan penelitian yang dilakukan dengan cara di mana pembaca dan peneliti dapat memahami, mengikuti, memperluas, mengkritik, maupun menyangkal, menurut Mir dan Watson 2001. Ini membantu kita melewati tautologi yang tidak dapat dipalsukan dan generalisasi yang tidak dapat diuji ke dalam ranah yang dapat ditindaklanjuti. Ketika ahli teori membuat klaim kebenaran tentang tindakan organisasi, penting untuk mengevaluasi asumsi yang terimplisit. Studi tentang filosofi itu sendiri memungkinkan kita untuk memahami organisasi dengan lebih baik, menghubungkannya dengan institusi sosial, ekonomi, politik, dan budaya secara lebih luas, serta memajukan pemahaman kita tentang kehidupan kerja. Dalam versi yang terbaik, ini memungkinkan kita untuk mengubah status quo, mengungkap ideologis elitis, menghormati kontribusi bagi mereka dan pekerjaan mereka yang menghasilkan nilai sosial. Orientasi filosofis diperlukan untuk mendelegitimasi penelitian yang menyembunyikan ideologi. Peneliti dapat menggunakan bahasa normatif untuk mendefinisikan masalah. Misalnya, seseorang dapat berkata, jika semua karyawan di perusahaan bekerja tanpa pamrih, kinerja akan meningkat. Jelas, pernyataan seperti itu tidak dapat diteliti secara empiris. Riset yang tidak mengklarifikasi asumsinya juga berisiko menjadi ideologis atau sarana untuk menguniversalkan kepentingan subkelompok kecil di ranah organisasi. Misalnya, manajer puncak sebagai kepentingan keseluruhan. Pendefinisian filsafat bersifat terbuka serta berkelanjutan. Jika dalam sebuah pekerjaan yang sedang berlangsung, di mana kita berhenti sejenak pada saat tertentu untuk bersandar pada definisi yang paling berguna pada saat itu dan dalam konteks itu. Konsep definisi filsafat sebagai penyelidikan pertanyaan dasar tentang sifat realitas, pengetahuan, dan cara itu diperoleh, alasan, bahasa, dan moral, etika, serta nilai-nilai. Keyakinan bahwa filsafat bukan hanya masalah mengidentifikasi sifat, tetapi pemeriksaan cara dunia itu diatur. Ada 4 elemen penting untuk diskusi dasar filsafat, yaitu ada ontologi, epistemologi, metodologi, dan etik. Kita akan bahas satu persatu. Ontologi.
Beberapa ahli teori berpendapat bahwa institusi adalah entitas abadi yang ditemukan oleh ahli teori melalui penelitian. Ontologi ini mengacu pada sifat yang realistik. Untuk memahami penerapan ontologi dalam studi organisasi, kita perlu pertimbangkan terkait dengan teori kelembagaan. Ini menurut Edward tahun 2016. Yang menganalisis berbagai perdebatan ontologis untuk menghidupkan pemahaman teoretikus tentang apa itu institusi, bagaimana mereka muncul, bagaimana mereka dipertahankan, dan bagaimana mereka berubah. Institusi dapat didefinisikan secara luas sebagai pola sosial yang mempertahankan kelangsungan hidupnya karena terus-menerus dipraktekkan dan diterima sebagai sesuatu yang penting dan berguna, menurut Jefferson 1991. Pemahaman kita tentang ontologi adalah merupakan salah satu blok bangunan mendasar apakah kita menggambarkan diri kita sebagai positivitis, realitis kritis, konstruktif, maupun pragmatis. Yang selanjutnya adalah terkait dengan epistemologi. Epistemologi ini mengacu pada sifat pengetahuan, mengembangkan tinjauan literatur untuk sebuah makalah dengan mengidentifikasi celah dalam pengetahuan yang adalah akan diisi oleh pekerjaan. Ini merupakan blok bangunan epistemologi kita. Sekelompok empiris logis yang dibentuk pada bagian pertama di abad 20 ini meresmikan hukum yang sekarang kita kenal dengan istilah positivisme logis. Seperti yang telah dibahas oleh Square, dan Marty tahun 2016 dalam sintetis pendekatan epistemologis terhadap teori organisasi, gagasan bahwa pengetahuan adalah kepercayaan sejati yang dibenarkan muncul dari Plato. Namun keyakinan mana yang bisa dijadikan sebagai pengetahuan, itulah yang perlu dibongkar secara epistemologis. Ini merupakan pembenaran yang adalah blok bangunan epistemologis. Pembahasan ontologi dapat melihat bahwa asumsi ontologi dan epistemologis cenderung memiliki korelasi. Sejauh ini, posisi filosofis sering datang dengan asumsi ontologis dan epistemologis itu saling terkait secara erat. Sekarang metodologi. Metodologi ini mengacu pada cara di mana penyelidikan dilakukan. Istilah metodologi itu jauh lebih luas dibandingkan dengan metode. Perbedaannya, metode itu merupakan alat atau teknik yang digunakan dalam proses penyelidikan. Namun, metodologi adalah penyelidikan ke dalam proses penyelidikan. Dengan demikian, metodologi perlu digunakan secara khusus sebagai cara untuk mengungkapkan serangkaian asumsi ontologis dan epistemologis yang rumit yang dibawa oleh seorang peneliti ke pekerjaannya sesuai dengan Prasad 1997. Oleh karena itu, pendekatan metodologis terkait erat dengan posisi ontologis dan epistemologis, serta cara-cara di mana para peneliti berencana untuk membawa kekakuan pada penelitian teori dan pendekatan analitis yang mereka bawa dalam analisis data mereka. Kemudian selanjutnya adalah etika. Etika ini mengacu pada posisi moral yang diasumsikan oleh pelaku organisasi maupun peneliti dan harus dibuat eksplisit dalam pekerjaan mereka. Pertimbangan etis sangat penting dalam penelitian organisasi. Kita perlu menyanggah pemahaman etika yang sempit. Etika bukan hanya tentang perlindungan subjek, individu dari penelitian, tetapi juga mewakili kepedulian yang lebih luas secara subjektif kolektif yang diilhami oleh tradisi perlawanan dan emansipasi menurut Greenwood 2016. Etika ini menyeratkan untuk memastikan bahwa pekerjaan kita tidak dikerahkan untuk melindungi yang kuat dengan mengorbankan yang tertindas. Kemudian masalah etika ini penuh, tetapi sangat penting bagi peneliti untuk menyadari implikasi etis dari penelitian mereka di luar proses penelitian yang berfokus pada masalah prosedural, misalnya seperti perizinan, persetujuan,
penyimpanan data itu dengan mengurangi etika menjadi latihan kepatuhan kotak centang dengan mengorbankan impor etis dari seluruh proyek penciptaan pengetahuan. Dengan tidak mempertimbangkan implikasi etis dari tujuan dan hasil penelitian mereka, manajemen risiko dikritik karena membawa air untuk elit perusahaan dengan mengorbankan tenaga kerja, lingkungan, dan pengangkut kepentingan sehingga dirugikan. Ini adalah contoh-contoh penelitian yang terkait dengan etika. Sekarang pandangan dunia filosofis. Taksonomi lebih lanjut, ini penting. Penyelidikan filosofis didasarkan pada berbagai asumsi filosofis yang luas, yang perlu dibuat transparan oleh para pemikir yang baik dalam pekerjaan mereka. Seperti yang ditunjukkan posisi kami sebagai sehubungan dengan ontologi, epistemologi, metodologi, maupun etika yang saling terkait erat, serta menunjukkan pandangan dunia atau paradigma secara keseluruhan. Asumsi tersebut dapat secara luas diklarifikasi sebagai positivisme, ini menurut Schlick, sebagai realism, itu menurut Leplin 1984, sebagai critical realism menurut Bhaskar 1978, dan konstruktivisme menurut von Glaser-Phil 1995. Terdapat dua dimensi lebih lanjut yang dapat ditambahkan, yaitu pragmatis dan political perspektif. Kita akan buka satu persatu. Yang pertama adalah positivisme. Positivisme didasarkan pada keunggulan observabilitas dalam sebuah penyelidikan. Ini diusulkan pada abad ke-18 oleh filsuf Francis Auguste Comte. Positivisme didasarkan pada gagasan bahwa pikiran manusia berkembang dari spiritualitas dan metafisika untuk mencapai kepastian dengan memahami hukum-hukum yang mendasari fenomena. Gagasan Comte ini merekomendasikan bahwa pendekatan ilmiah yang diadopsi dalam matematika dan ilmu alam ini juga harus diadopsi dalam ilmu sosial. Pendekatan positivis terhadap teori manajemen dan organisasi ini dikenalkan dalam penelitian Frederick Taylor yang menyebabkan penerbitan buku yang sangat terkenal yaitu The Principle of Scientific Management, Taylor 1911. Taylor memberikan argumen bahwa pengukuran proses kerja yang akurat diperlukan untuk menjadi dasar dalam menyusun dan melaksanakan strategi. Kemudian Herbert Simon ini memberikan kepercayaan bahwa pendekatan ilmu murni untuk manajemen tidak hanya layak, tetapi juga sering diinginkan. Manual untuk perilaku di tempat kerja seringkali mengikuti ajaran positivis, menghindari pilihan demi replikasi, dan mengukur berdasarkan kualitas dan efisiensi. Kita beralih ke realism. Nah, positivisme ini telah dikritik karena ketidakmampuannya menangani hal-hal yang tidak dapat diamati, yang konstruksi yang perlu diteorikan daripada diuji secara langsung. Pengembangan proksi yang mendukung hal-hal yang tidak dapat diamati adalah ciri utama penelitian realis menurut Doyle 1991. Hal ini berlawanan dengan positivisme, bahwa realisme percaya proksi yang dapat diamati dari fenomena yang tidak dapat diamati dapat mengarah pada klaim kebenaran yang dapat dipertahankan. Didasarkan pada logika representasi, sama seperti kehadiran partikel subatomik yang sekarang dianggap tanpa keraguan meskipun tidak dapat diamati. Demikian pula artefak sosial ya, misalnya budaya, dapat dianggap nyata atas dasar kemampuan kita untuk berteori berdasarkan yang dapat diamati. Kemudian secara umum, perspektif realis ini mendominasi arus utama ilmu-ilmu sosial, baik itu ilmu sosiologi, ekonomi, maupun ilmu politik. Dan tugas peneliti realis ini ada 3. Yang pertama adalah untuk mengembangkan konstruksi proksi yang menggunakan yang dapat diamati, tetapi mewakili yang tidak dapat diamati yang sedang dipelajari. Kemudian yang kedua adalah membenarkan penggunaan konstruksi tersebut, mulai pembangunan teori. Dan terakhir yang ketiga adalah menguji
dan menyempurnakan konstruksi ini untuk memajukan sebuah teori. Dan sebagian besar teori organisasi arus utama seperti misalnya biaya transaksi, struktur industri, batasan organisasi yang telah digunakan di bidang kita untuk membuat klaim kebenaran tentang manajemen dan organisasi muncul dari posisi realis ini, menurut Godfrey dan Hill 1995. Kemudian yang selanjutnya adalah ada critical realism. Realisme kritis ini populer berkat karya Roy Bhaskar 1976 yang telah menemukan aplikasi yang cukup besar dalam ilmu sosial seperti ekonomi, Dow 1999, sosiologi, Steinmetz 1998, dan studi organisasi, Miller dan Sang 2011. Ini menyimpang dari arus utama realisme, terutama dalam penentangannya terhadap teori seperti teori Karl Popper yang menawarkan validitas prediktif melalui pernyataan seperti jika A, maka B. Ini sesuai dengan pernyataan Bhaskar 1978 yang berpendapat bahwa hukum semacam itu biasanya dihasilkan dalam sistem yang tertutup, di mana pengaruh lingkungan lainnya dapat dikendalikan, dan bahwa dalam lingkungan yang dipelajari oleh ilmu sosial, sistem semacam itu tidak tersedia dan tidak ada kesimpulan yang diambil dari mereka yang digeneralisasikan. Mereka menekankan bahwa peran replikasi dalam penelitian, bahwa temuan penelitian tidak boleh digeneralisasikan, kecuali jika dapat direplikasi di seluruh sampel, populasi, maupun metode penelitian. Realisme kritis mewakili keberangkatan epistemologi substansial dari realisme arus utama dan bahwa ia memiliki peran penting dalam penelitian manajemen. Ini sesuai dengan Contu dan Wilmot 2005. Selanjutnya adalah konstruktivisme. Konstruktivisme dipandu oleh asumsi bahwa metodologi penelitian pada dasarnya bergantung kepada teori. Menurut konstruktivis ini, posisi teoritis yang dipegang oleh peneliti tidak hanya memandu posisi dasar, tetapi juga menentukan apa yang akan ditafsirkan sebagai masalah dalam penelitian. Prosedur teoritis apa yang digunakan, dan yang merupakan pengamatan serta bukti, sesuai dengan dikatakan Boyle 1991. Dengan demikian, kaum konstruktivis menantang gagasan bahwa penelitian dilakukan oleh subjek yang tidak memihak, terlepas, dan netral nilai, yang berusaha mengungkap objek atau fenomena yang dapat dilihat dengan jelas. Dan sebaliknya, mereka memandang bahwa peneliti itu sebagai pengrajin, sebagai pembuat alat, menurut Vivey 1995, yang merupakan bagian dari jaringan yang menciptakan pengetahuan, menurut Low 1992, dan pada akhirnya dapat memandu praktek. Ini pragmatis. Pragmatisme ini dikembangkan di Amerika Serikat pada abad 19 oleh para filsuf seperti John Dewey dan William James. Filsuf pragmatis mengadvokasi pengalaman manusia, baik individu maupun kolektif, sebagai faktor penentu dalam tindakan. Para pragmatis malah menyukai inferensi, dapat direvisi, dan juga praktik. Bagi para pragmatis, kegunaan dan kemampuan penerapan teori jauh lebih penting daripada apakah teori itu benar atau tidak. Dan bagi pragmatis, kata-kata, ide, dan konsep paling baik dianggap sebagai masukan untuk proses pemecahan sebuah masalah. Ini juga akan menggabungkan pemecahan masalah dan perpindahan dari sekedar deskripsi dan representasi realitas ke tindakan berdasarkan ide-ide seseorang untuk menghasilkan sebuah perubahan. Pragmatis kini telah menemukan mode penerapan penting di bidang manajemen. Untuk analisis komprehensif tentunya. Ahli teori manajemen yang mendekati penelitian dan sudut pandang pragmatis cenderung mengembangkan konsep yang dapat diteliti dengan alasan bahwa konstruksi terbaik adalah yang dapat dipelajari. Dan fakta bahwa mereka mewakili konsep yang mereka rancang secara tidak sempurna adalah sesuatu yang harus kita pahami.
Bloss telah membangun pragmatisme kontemporer, di mana definisi pengetahuan yang akan memajukan pendekatan organisasi untuk manajemen pengetahuan ini, dan yang dapat membantu manajer bertahan dalam suasana perubahan teknologi yang tepat tentunya. Yang terakhir adalah dimensi politik. Posisi filosofis tentu saja terkait erat dengan politik. Dalam karya mereka yang terkenal Sociological Paradigm and Organizational Analysis. Gibson Burrell and Gareth Morgan mewakili hubungan ini dalam bingkai Kartesian dengan satu sumbu, mewakili posisi filosofis yang dibagi menjadi pendekatan subjektif dan objektif terhadap realitas, dan yang lainnya merupakan bingkai politik, di mana menjadi sosiologi regulasi dan juga perubahan radikal. Ini menurut Burrell and Morgan 1979. Di sisi politik, mereka yang menganut gagasan regulasi cenderung mengidealkan mode pertukaran yang ditentukan pasar dan tidak memiliki banyak masalah dengan ketidaksetaraan. Dan selanjutnya kita sampai kepada kesimpulan dalam materi yang sudah disampaikan tadi adalah yang pertama, bahwa asumsi ontologis, epistemologis, dan metodologis dalam teori dan penelitian itu cenderung berkorelasi. Posisi filosofis seperti positivis, realis kristis, konstruktivitis, atau pragmatis mengacu pada asumsi yang terikat erat. Positivis dan realis dapat divisualisasikan seperti memegang senter di dalam ruangan yang gelap. Mereka menerangi berbagai aspek realitas yang ada sambil melemparkan yang lain ke dalam bayang-bayang. Senter yang cukup dan seluruh ruangan menjadi terlihat serta dapat dipetakan. Sedangkan realis kritis juga percaya yang demikian, kecuali bahwa mereka memberikan perhatian khusus pada bagian mana dan dari ruangan mana yang menyala dan bagian mana yang dibiarkan gelap, memasukkan agensi dan ideologi ke dalam proses penelitian. Sedangkan konstruktivitis di sisi lain melihat realitas sebagai sebuah ungkap tanah liat yang kemudian dibentuk oleh peneliti menjadi bentuk dan pembaca menafsirkannya. Baik peneliti maupun pembaca terlibat dalam tindakan kreasi independen, menghasilkan konstruksi yang mendapatkan legitimasi melalui sebuah konstruksi. Demikian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemaparan Bapak Ramsan. Baik, terima kasih Bu Tri. Saya akan melanjutkan untuk slide berikutnya. Saya akan share screen. Tolong dibuka dulu. Tolong dibuka dulu, Bu Admin, untuk share screen. Baik. Bagaimana filosofi dan teori-teori organisasi? Lingkup kajian organisasi selama ini telah berkembang dalam sejumlah teori yang menjelaskan, meramalkan, dan mengevaluasi tindakan organisasi dan juga pelaku organisasi. Kemudian, kita dapat menyimpulkan bahwa setiap klaim teori dan pengetahuan dipenuhi oleh sejumlah asumsi filsafat dan juga sikap dengan nilai politis. Bagaimana dari sisi positivisme dalam manajemen strategis? Pemikiran bahwa riset strategis yang digunakan oleh kaum positif adalah hanya memakai elemen yang dapat diukur dan membentuk konstruksi kompleks dari input sederhana.
hasil dari tindakan melibatkan model-model yang memiliki tingkat reliabilitas tinggi, namun terkadang dipertanyakan validitasnya. Dengan kata lain, dapat juga mereka melakukan pengukuran dengan baik, namun masih dipertanyakan apakah konstruksi mereka mengikuti fenomena yang diklaim mereka. Ini disampaikan oleh Kipes, kemudian McDaniel tahun 2014. Bapak Ibu sekalian, bagaimana realisme dalam manajemen strategis berikutnya, yaitu posisi yang diambil kaum positif terus terlihat dalam wilayah khusus strategi seperti manajemen logistik, namun dikecam saat posisi tersebut berusaha menjelaskan tindakan manusia dalam perusahaan, terutama ketidakmampuannya menganalisa elemen tindakan yang tidak dapat diukur. Masalah yang dapat dan tidak bisa diobservasi dalam riset strategi tidak terselesaikan. Perspektif seorang realis dibuat untuk menganalisa hal yang tidak dapat diobservasi tersebut. Bagaimana dalam riset strategi? Dalam banyak bidang, hal yang jelas adalah berpegang pada realisme ontologis, di mana keberadaan fenomena dianggap sebagai hal yang lumrah. Contoh, tidak perlu ada dicantumkan. Kemudian, konstruktivisme dalam manajemen strategis. Salah satu permasalahan strategis realis adalah titik pandang subgrup tertentu dalam organisasi diberlakukan sebagai realitas organisasi. Riset dalam manajemen krisis menjelaskan bahwa krisis terkadang diciptakan bukan hanya oleh lingkungan eksternal, tetapi oleh pelaku organisasi yang penting memilih untuk membuat definisi peristiwa tertentu sebagai momen adanya krisis tersebut muncul. Riset dalam guncangan lingkungan menunjukkan bahwa tindakan manajemen tingkat atas dengan mengirim sinyal kuat ke konstituen organisasi dan dapat mempercepat tindakan pegawai untuk berkontribusi terhadap guncangan tersebut. Kesimpulan awal, setiap periset organisasi adalah dinyatakan seorang filsuf. Kemudian posisi filosofis diprediksi pada sejumlah pendekatan terkait ontologi, epistemologi, metodologi, etika, dan sikap politik. Bergantung pada posisi yang diambil seseorang, orientasi seseorang dapat memiliki karakter sebagai seorang positif, realis, realis positif, realis kritis, dan konstruktivis, ditambah dengan pertimbangan politis. Teori manajemen memiliki spektrum posisi politis yang memperkaya teori tersebut dan menjadikannya lebih relevan dengan dunia organisasi dan perusahaan. Bagaimana isu-isu epistemologi dan aspek-aspek praktek organisasi? Di sini bisa kita lihat bahwa filsafat membahas permasalahan etis, epistemologi, dan ontologi, termasuk filsafat disiplin atau praktek tertentu hanya membahas disiplin dan praktek tertentu saja. Ini yang dibuat secara khusus. Kemudian kita lihat dari epistemologi, ada dijelaskan seperti epistemologi berkenaan dengan pencarian, penjelasan, apa artinya mengetahui sesuatu, yaitu mengerti pengetahuan. Bagaimana kita mengetahui pengetahuan itu sendiri. Kemudian memperoleh pandangan normatif terhadap klaim pengetahuan. Epistemologi adalah berbagai tipe berbeda dalam hal mengetahui karakter, arti, kekuatan atau batasannya, hubungan,
dan kriteria yang dipakai untuk menilai klaim atau pendapat. Epistemologi juga tentang hubungan pengetahuan, realitas, dan masyarakat. Kemudian nilai yang terlibat dalam upaya mengetahui sesuatu peran dari subjek yang mengetahui subjektivitas, bahasa, kemampuan epistemologi relasional, yang kedua keberagaman epistemik, yang ketiga kualitas pengetahuan, yang keempat pembenaran atau justifikasi. Ini akan kami jelaskan satu-satu, satu persatu, yaitu yang pertama epistemologi relasional. Ini dalam upaya mengekspresikan ide bahwa semua yang berkenaan dengan apa yang diketahui oleh yang mengetahui dan yang diketahui itu sendiri. Hal ini adalah tugas penting epistemologi untuk menjelaskan dan mencermati keberagaman potensial. Hubungannya dengan pengetahuan, yaitu pengetahuan manusia terkait dengan banyak hal. Bagaimana untuk memulainya? Beberapa hal harus kita permudahkan dengan menggunakan beberapa metode. Hubungan menunjukkan keadaan, yaitu dengan mengetahui apa yang terlibat dalam hubungan ini adalah lebih sulit, dan upaya epistemologi adalah berusaha memperoleh pengertian reflektif. Ide kebenaran dan filsafat, perhatian banyak dicurahkan pada filsafat, memberinya definisi, memberikan arti, menemukan kriteria utama dan cukup, dan lain-lain beberapa hal lain. Kemudian membatasi diri untuk mengatakannya bahwa hubungan mengetahui selalu mengharuskan dipenuhi kriteria normatif yang melibatkan ketidakadaan kesalahan atau kebenaran. Bagaimana keberagaman epistemik? Ini dijelaskan, yaitu keberagaman bukan muncul mendadak, namun berhubungan dengan keadilan terkait kompleksnya realitas. Ini ditinjau dari pertanyaan, kemudian penjelasan yang strategis, kemudian dimensi of knowledge, dan yang terakhir yaitu informasi. Bagaimana menyikapi pertanyaan itu, yaitu dari 4 sisi. Yang pertama adalah pertanyaan fakta, yang kedua pertanyaan makna, yang ketiga pertanyaan orientasi, yang keempat pertanyaan identitas. Strategi penjelasan disampaikan seperti berikut ini, yaitu beberapa pertanyaan terkait dengan penjelasan dan strategi. Penjelasan beberapa terdapat dalam perbedaan epistemik. Kemudian strategi tersebut dapat dihubungkan dengan dimensi pengetahuan, yaitu perbedaan cara dan tingkat abstrak konkret bagaimana realitas itu diketahui. Karenanya, hal yang masuk akal untuk membedakan strategi yaitu dengan nomologikal, kemudian teologikal, kemudian hermeneutikal, dan terakhir naratif. Kita akan menjelaskan bagaimana yang dimaksud dengan nomologikal. Ini melibatkan hukum statistik dan deterministik dalam cakupan umum yang berbeda. Hukum-hukum ini ada dalam banyak ilmu pengetahuan, dan walau terkadang ditempatkan dengan terminologi yang kurang tepat, juga merupakan peran penting dalam kegiatan sehari-hari seperti penggunaan hukum gravitasi. Beberapa ahli teori
berusaha menemukan penjelasan nomologis, contohnya pada struktur organisasi. Bagaimana dari sisi penjelasan teologis? Ada dua tipe, fungsional dan intensional. Keduanya menggunakan akhir, tujuan, dan terkadang tujuan yang sama. Aspek budaya organisasi memampukan penjelasan teologis untuk mengatasi perubahan lingkungan dengan memberi penjelasan fungsional. Penjelasan teologis dapat dihubungkan dengan pertanyaan terkait orientasi. Penjelasan hermeneutikal yaitu seperti penjelasan melibatkan makna, contohnya teks, potongan seni, aspek bangunan, dan lain-lain. Hal hermeneutik memiliki pertanyaan tentang makna. Contoh lainnya adalah makna aktual atau yang diberikan seseorang pegawai terkait struktur formal perusahaan. Makna ini dimengerti contohnya dalam hal nilai-nilai dasar masyarakat sekitar. Dari sisi dimensi pengetahuan, kita melihat dari abstrak menjadi konkret. Ini adalah memberikan gambaran abstrak seperti pihak luar yang menyadari bagian ini karenanya memperoleh pengetahuan abstrak tentang perusahaan. Pengetahuan dia dapat menjadi konkret jika bagian sosial laporan dibacakan atau jika memungkinkan dengan syarat beberapa kriteria terpenuhi. Dari sisi universal menjadi individual, yaitu laporan tahunan yang disebutkan adalah tentang perusahaan sendiri, kemudian dari ditunjukkan pertumbuhan jumlah pegawai sebesar 2% dan ini bersifat lebih umum. Kemudian dari theoretical ke contentful. Ini adalah terkait berbagai jenis entitas seperti organisasi, bangunan, fenomena fisik, makhluk hidup, lukisan, dan lain-lain. Yang keempat adalah data informasi dan pengetahuan. Data adalah representasi dari simbolik yang berfungsi sebagai materi untuk menjawab pertanyaan dengan syarat bahwa aturan terkait representasi dalam keadaan efektif, koheren, dan dimengerti dengan tepat. Informasi menjawab pertanyaan agar ketidakpastian si penanya hilang. Jawaban terkadang menghubungkan dan menginterpretasi berbagai data, namun dengan mengesampingkan kepastian yang diindikasikan, tidak menjelaskan apakah hanya percaya bahwa ia telah memperoleh informasi yang tepat. Informasi dapat menjadi pengetahuan dalam hal yang dapat dijelaskan. Dari sisi kualitas pengetahuan, ada beberapa kriteria kebenaran. Yang pertama adalah konsistensi, artinya adalah tidak mengandung kontradiksi atau ketidakterkaitan. Kemudian yang kedua adalah kecukupan empiris, yaitu klaim cocok dengan penemuan empiris. Yang ketiga adalah applicability, yaitu secara umum dapat dibicarakan dan dilayani secara baik. Kemudian secara konteks atau reliability, nah ini dapat secara konkretnya adalah situasi dapat menghilangkan efek yang mengganggu kesimpulan yang baik. Kemudian dari segi kedalaman makna, pengetahuan tentang algoritma tanpa mengerti penggunaannya bukanlah hal yang lengkap. Pengetahuan ini juga dilihat jika konsultan tahu tentang struktur formal perusahaan tertentu tanpa mengetahui latar belakang sejarah perusahaan, struktur perusahaan yang khusus,
makna aktual terhadap bentuk perusahaan dan lain-lain, maka pengetahuan si konsultan tersebut juga tidak memiliki kedalaman makna. Kedalaman makna dapat juga menunjukkan kepada sejumlah pertanyaan yang dimunculkan. Dari segi sumber pengetahuan, perbedaan antara pengetahuan yang diperoleh dari omongan orang lain dan pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman sendiri. Selain mengetahui dari omongan orang lain, dalam epistemologi terkadang dibahas dengan judul kesaksian. Setiap orang memiliki pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman, dan pengetahuan ini dibuat secara eksplisit. Kemudian orang yang terlibat juga tahu arah perhatian seperti pertanyaan yang dimunculkan, keputusan yang diambil untuk membuat representasi lingual, dan apa yang harus dibuang sebagai hal yang tidak relevan. Bagi mereka, keberadaan dalam ketidakadaan representasi bukanlah masalah karena tetap mampu menghubungkannya dengan pengalaman yang muncul, yang dialami. Yang keempat adalah pembenaran. Argumen sebelumnya terkadang dianggap sebagai pembenaran pengetahuan atau diklaim. Dalam hal pengetahuan nomologis, pembenaran akan berbeda dari pandangan naratif. Keberagaman kualitas dapat mempengaruhi pembenaran. Ini adalah contoh, si S mengenal P. Nah, di abad 20, epistemologi, sebuah pendekatan tidak lazim yang menyatakan bahwa S mengenal P. Jika dan hanya I, maka P benar, P percaya, dan ini dinyatakan dalam I3. S dibenarkan untuk percaya P, pengetahuan dibenarkan sebagai justified untuk S. Kemudian yang kedua adalah epistemologi kebajikan. Ini seperti berfokus pada orang, bukan pada properties atau unsur kepercayaan. Pandangan S mengenai P tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu mengacu sebagai S, sebuah lingkungan tertentu yang penuh dengan lingkup intelektual tertentu. Kesimpulan, semua pengetahuan bersifat normatif, yang artinya bahwa mengetahui bersifat bukan sebagai penerimaan pasif atau bukan konstruktif murni. Kemudian memberikan perhatian adalah syarat agar kita mengetahui suatu hal. Kemudian yang berikutnya adalah kesadaran reflektif terhadap kebenaran argumen epistemik dan keberagaman potensial kualitas pengetahuan adalah penting dalam memberi perhatian. Pembenaran harus mempertimbangkan perbedaan dan keberagaman, juga mempertimbangkan justifikasi. Demikian yang kami sampaikan. Slide berikutnya akan disampaikan oleh Pak Yakub. Kami persilakan. Terima kasih Pak Ramsan. Slide berikutnya terkait dengan epistemological issue ya dalam praktek organisasi. Praktek organisasi terkait dengan isu epistemologi ini mencakup dua hal ya. Mencakup dua hal, yaitu pertama terkait dengan action regarding knowledge, lalu yang berikutnya terkait dengan knowledge and organization. Nah, di yang pertama ini
apa yang menjadi isu epistemologis dalam praktek organisasi ini sebenarnya dilatar belakangi oleh artikel ini yang ditulis oleh Fritz Schipper ini, berfokus pada bagaimana dia mengeksplorasi isu-isu epistemologis yang terkait dalam praktek organisasi. Jadi sebenarnya fokusnya di situ ya. Nah, dalam arti apa sebenarnya pengetahuan berperan sehingga epistemologi yaitu rasional menjadi relevan. Nah, untuk menjawab pertanyaan inilah sebenarnya artikel ini difokuskan sehingga membutuhkan eksplorasi yang lebih lanjut. Nah, terkait dengan pertanyaan eksplorasi lebih lanjut ini, ada dua hal yang ditindaklanjuti. Pertama adalah terkait dengan tindakan terkait pengetahuan. Di dalam tindakan terkait pengetahuan ini, dinyatakan bahwa poinnya adalah tindakan mengenai pengetahuan itu sendiri. Misalnya, pada kebijakan yang melibatkan apa, yang disebut sebetulnya manajemen pengetahuan itu. Juga mencari di sini kreativitas dan inovasi serta membuat klaim publik atas pengetahuan itu sendiri. Menumbuhkan kebijakan intelektual anggota perusahaan juga sangat penting. Di sini juga dikenal ada istilah knowledge management atau manajemen pengetahuan. Dinyatakan bahwa manajemen pengetahuan membutuhkan pengetahuan tentang pengetahuan itu sendiri. Nah, kalau kita lihat knowledge management, sebenarnya knowledge management itu adalah kumpulan perangkat, teknik, dan strategi untuk mempertahankan, menganalisis, dan mengorganisasi, serta meningkatkan dan membagikan pengetahuan dan pengalaman. Menariknya sebetulnya apa yang disampaikan oleh Fritz Schipper ini, sekarang tahun 2020 ini kalau kita amati, itu baru terbit namanya Standar Knowledge Management. Itu ISO 30.401 tahun 2022. Nah, ini menarik apa yang disampaikan oleh Fritz Schipper ini beberapa puluh tahun sebelumnya. Ternyata pada 2022 ini sudah dibuat standar internasionalnya untuk membantu semua organisasi terkait dengan knowledge management ini. Nah, mencari pengetahuan baru, menumbuhkan kreativitas itu sangatlah diperlukan. Itu alasan pertama terkait dengan isu-isu epistemologis dan praktek organisasi. Berikutnya kita lihat alasan yang kedua. Alasan yang kedua itu bagaimana pengetahuan dan praktek organisasi. Nah, kalau kita lihat berkenaan dengan peran pengetahuan dan praktek organisasi, seseorang mungkin berpikir tentang bidang tindakan yang berbeda. Baik itu mengenai pertama, barang dan jasa primer, pengetahuan yang digunakan untuk masing-masing memproduksi atau mewujudkan serta membangun produk atau servis tersebut. Yang kedua juga pengetahuan dan praktek organisasi terkait dengan urusan internal manajemen dan organisasi itu sendiri. Dan yang ketiga, pengetahuan dan praktek organisasi mencakup juga segala sesuatu yang menyangkut tata kelola yang baik atau good governance. Nah, hal-hal ini sebenarnya relevan terkait dengan tata kelola yang baik, terkadang dianggap sebagai CSR, Corporate Social Responsibility, atau tanggung jawab sosial kewarganegaraan korporat, seperti misalnya audit, pemantauan, dan kualitas kinerja organisasi. Sebenarnya isu utama dari pengetahuan dan praktik organisasi yang baik adalah transparansi, integritas, keterbukaan, dan penghindaran penipuan, di mana orang dapat bertanya bagaimana kaitannya dengan epistemologi. Nah, inilah sebenarnya di dalam epistemologi, dalam praktek terkait dengan good governance, hal-hal inilah yang dibahas. Nah, kita lihat satu persatu. Di dalam kaitannya dengan
praktek good governance, maka mau tidak mau di situ adakan membahas terkait dengan apa yang namanya transparansi. Lalu terkait juga dengan apa yang namanya integritas. Beberapa kosakata ini sebenarnya berputar di sekitar gagasan tanggung jawab sosial organisasi. Sementara yang lainnya lebih menekankan pada gagasan kewarganegaraan korporat. Dalam konteks praktis, perhatian kepada tata kelola yang baik itu menjadi relevan pada saat ini. Yang pertama adalah terkait dengan transparansi. Transparansi disebutkan sebagai poin penting dalam kaitannya dengan tata kelola. Hal ini bisa menyangkut bisnis, pemerintah, perawatan kesehatan, atau apapun. Di dalam artikel ini dicontohkan bahwa sejak tahun 2005 itu sudah ada organisasi transparansi internasional. Ada Komisi Uni Eropa, bahkan meluncurkan gagasan transparansi Eropa. Banyak contoh yang lain ya. Nah, di tahun 2002 sendiri, itu juga di Amerika ada namanya Sarbanes-Oxley Act. Dia juga terkait dengan transparansi ini. Transparansi dianggap penting karena dianggap kritis, baik untuk sektor swasta. Kenapa? Karena berkontribusi pada keputusan dan intervensi yang diambil oleh pemerintah dan masyarakat. Sehingga harapannya dengan transparansi memudahkan baik pemerintah maupun swasta untuk memverifikasi kinerja dan kepatuhan mereka terhadap hukum. Nah, sehingga seringkali jargon budaya transparansi ini menjadi kental di organisasi, apakah organisasi pemerintah maupun organisasi swasta. Nah, itu yang terkait dengan transparansi. Banyak contoh sebenarnya terkait dengan transparansi ini. Kita mengenal bagaimana kasus Enron Ahok ya, terkait dengan manipulasi keuangan dan hubungan kerja yang buruk. Nah, ini beberapa contoh yang mengglobal sehingga penting terkait dengan transparansi ini terus dibicarakan sebagai pilar tata kelola organisasi yang baik. Nah, kita bisa simpulkan dari transparansi ini, dari perspektif epistemologi rasional dapat dikatakan bahwa hukum ini menanyakan kurang lebih secara implisit pertanyaan-pertanyaan khusus. Dengan cara ini, kekuatan hukum seharusnya membuat semua konflik kepentingan yang dapat diketahui terlihat oleh dunia luar dengan mendapatkan jawaban tanpa ada yang tersisa tersembunyi. Berarti bahwa masalahnya seharusnya menjadi transparan. Nah, yang kedua, kita akan masuk kepada apa yang dikatakan integrity. Nah, bicara dengan integritas, integritas ini berasal dari bahasa Latin integer, yang berarti sesuatu seperti utuh, lengkap, holistik, paripurna, ya, tidak terputus dalam satu bagian. Konsep ini digunakan dalam banyak konteks berbeda, baik seperti bidang kedokteran, teknologi, bahkan etika ya, dan bidang lainnya. Integritas selalu melibatkan properti, kondisi atau situasi yang sangat dihargai, dipertimbangkan dalam kerangka keutuhan. Bertindak dengan integritas berarti bertindak utuh. Apa yang dilakukan memang sesuai dengan apa yang dikatakan. Jadi bisa dikatakan integritas ini satu antara kata dan perbuatan. Bukan karena kepatuhan belaka atau begitu aturan, tetapi juga karena filosofi untuk menyatakan bahwa ketika di saat tertentu A, maka di saat lain pun seharusnya dia bertindak A. Ya. Apakah dia sendiri ataukah dia di halayak ramai. Nah, itu yang terkait dengan integritas. Hubungan integritas dan transparansi sangatlah menjadi pokok bahasan yang penting di dalam tata kelola yang baik. Nah, yang ketiga terkait dengan transparansi, kaitannya dengan auditing, juga dengan integritas.
ketika kita berbicara ketiga kaitan ini, maka bagaimana sebenarnya transparansi dan integritas mengacu pada epistemologi. Nah, inilah yang dijawab melalui artikel ini, di mana transparansi, ketika sesuatu dikatakan transparan, maka semuanya dianggap jelas, clear. Ya. Tidak ada lagi yang tidak diketahui. Apapun yang dipermasalahkan tidak memiliki cakrawala yang kabur. Ya. Semuanya transparan dalam arti bisa terlihat di permukaan. Sehingga dari perspektif epistemologi relasional, transparansi ini merupakan penilaian epistemik yang menunjukkan bahwa segala sesuatu yang dapat diketahui telah diketahui dengan jelas. Tidak ada lagi pertanyaan yang seharusnya diajukan. Objek dan apa yang sebenarnya diketahui tentangnya melalui transparansi ini menjadi identik. Transparansi sebagaimana didefinisikan berarti bahwa segala sesuatu terletak di permukaan. Sehingga bisa katakan bahwa secara umum tampaknya memang lebih merupakan tindakan iman daripada pengetahuan ya untuk hal-hal yang sulit untuk dilihat secara transparan. Mungkin masuk akal untuk membedakan transparansi absolut dan relatif. Yang pertama berarti bahwa semua hal yang dapat diketahui dengan jelas. Yang kedua hanya apa yang kita ketahui, dan cara ini. Yang terakhir adalah klaim yang jauh lebih lemah daripada yang pertama dan juga lebih konsisten dengan sudut pandang epistemologis relasional. Sehingga kita bisa simpulkan dalam konteks manajemen organisasi, jawaban tentatif pertama mengenai transparansi relatif mungkin. Kami mengetahuinya jika kami tahu bahwa langkah-langkah transparansi diterapkan dengan benar. Nah, ini terkait dengan transparansi. Nah, berikutnya adalah terkait dengan apa yang dikatakan audit. Nah, praktek audit disebutkan dalam perintah transparansi. Jawaban atas pertanyaan seberapa yakin sebenarnya kita tentang transparansi di dalam organisasi. Apakah itu keuangan misalnya dalam satu perusahaan. Nah, ini jawabannya adalah tergantung daripada sampai sejauh mana kualitas audit dilakukan. Jadi transparansi sangat terkait dengan audit. Nah, berikutnya adalah integritas. Terkait dengan integritas, mempercayai audit dan auditor yang auditnya didasarkan pada keyakinan bahwa semua yang dilakukan adalah dengan integritas. Sehingga audit yang transparan, audit yang berintegritas adalah audit yang dilakukan dengan transparan dan dilakukan oleh auditor yang auditornya memiliki integritas tinggi. Sehingga integritas seorang auditor, apakah menyangkut orang, juga sistem cara audit, itu harus dilakukan dengan profesional. Sehingga organisasi bisa membuktikan keobjektifannya. Bisa memperhatikan metodologi yang valid, juga tidak subjektif, dan jelas. Ya. Dan kata lain, objektif. Nah, sehingga audit haruslah dilakukan dengan objektivitas, ya. Bukan subjektivitas dari si auditornya. Lalu berikutnya, terkait dengan relevansi epistemologi organisasi. Nah, terkait dengan relevansi epistemologi organisasi ini menyatakan bahwa organisasi dan pelaku-pelaku lainnya di dalam organisasi tersebut memiliki kepentingan dalam transparansi dan integritas. Setidaknya harus sadar akan kesulitan yang dihadapi, resiko, dan dampak penilaian yang terjadi dari praktek organisasi. Sehingga bisa disimpulkan di dalam relevansi epistemologi ini, bahwa epistemologi dalam konteks good governance atau dalam konteks tata kelola memang sangat relevan. Sebagai contoh misalnya sourcing ya. Jadi electronic sourcing. Electronic sourcing ini dipuji karena memiliki potensi penghematan biaya sangat besar.
Kisaran kemungkinan pemasok menjadi lebih besar, bahkan di seluruh dunia, dan organisasi dapat mengatur dengan bantuan perangkat lunak, seperti lelang mereka sendiri untuk barang atau jasa yang mereka beli. Nah, dengan proses sourcing ini, electronic sourcing ini, banyak penghematan dan transparansi yang bisa dilakukan. Nah, inilah salah satu bukti relevansi prakteknya kepada organisasi. Nah, kalau kita kaitkan dengan relevansi saat ini, di mana praktek-praktek good governance atau istilahnya kita kenal di Indonesia khususnya ya, itu kita kenal praktek good corporate governance, tata kelola yang baik, itu paling tidak kita mengenal istilah tarif. Tarif itu tidak lain berisi 5 aspek, yaitu transparansi, accountability, responsibility, independensi, dan fairness. Nah, jadi kalau kita bisa lihat relevansi artikel Fritz-Shipper ini dengan perkembangan di era disrupsi era 2022 ini, ternyata dari tadi faktor-faktor yang penting untuk tata kelola itu integritas, transparansi, dan audit, kita lihat berkembang menjadi tarif, transparansi, accountability, responsibility, independensi, fairness. Nah, kita bisa melihat bahwa begitu relevansinya artikel ini sampai saat ini dan mengantarkan pada konsep yang lebih utuh. Nah, sebagai penutup, apa yang bisa kita ambil dari paparan terkait dengan epistemologi di dalam praktek manajemen dan organisasi ini? Fokus daripada artikel ini bisa kita simpulkan bahwa perhatian terkait dengan isu-isu epistemologis lebih diarahkan kepada keterlibatan bagaimana dalam praktek organisasi, khususnya pada beberapa isu yang berkaitan dengan isu tata kelola yang baik. Dan ini tentu saja sebagai fokus filosofi manajemen dan organisasi. Nah, ini yang difokuskan oleh artikel ini, walaupun sebetulnya banyak fokus yang lain yang bisa diarahkan. Di sini dapat terlihat bahwa bagaimana filosofi manajemen dan organisasi ditunjukkan melalui artikel ini dan relevan untuk manajemen organisasi prakteknya pada saat ini, baik di swasta maupun di organisasi pemerintah. Terima kasih. Demikian paparan dari kelompok kita. Dikembalikan kepada Bu Triastuti, silakan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Kami, Triastuti Niratnawati, Bapak Ramsan Sinaga, dan Pak Yakub Hendrawan Prangnangin mengucapkan terima kasih dan semoga materi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.